Baik sahabat, bertemu lagi dengan saya di channel Hima KPI yang selalu menyajikan informasi yang komunikatif dan inspiratif. Saya di sini sudah bersama dengan narasumber yakni Bapak Widasa Suryantoro, SH, MH. Beliau merupakan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda. Saya di sini akan berbincang-bincang santai terkait dengan sukses berpoligami akan tetapi tidak menyakiti hati seorang istri. Baik Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Kalau menurut Bapak Dwi sendiri, bagaimana cara berpoligami agar tidak menyakiti seorang istri? Begini, kita bicara dari segi ilmuwan ya. Jadi poligami itu kan sudah tahu kalian. Poligami adalah perkawinan suami yang lebih dari satu istri dengan dibatasi jumlahnya adalah sampai 4 istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, sebenarnya dalam perkawinan itu sendiri mengandung asas monogami. Cuman khusus orang Muslim, karena memang di ajaran hukum Islam itu diperbolehkan adanya perkawinan yang lebih dari satu istri dengan batasan maksimal 4 istri di surat An-Nisa ayat 3 dan surat An-Nisa ayat 129. Disampaikan juga di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 bahwasanya pengadilan itu dapat memberikan izin kepada seorang laki-laki untuk menikah lebih dari satu dengan batasan maksimal adalah 4 istri. Itu yang pertama. Kalau seandainya seorang istri itu tidak menerima suaminya kembali, gimana Bapak? Dalam pasal 3-nya tadi saya sampaikan, pasal 3 itu berbicara tentang izin pengadilan agama kepada suami yang ingin menikah lebih dari satu atau poligami. Di sisi lain, di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus ada hal-hal yang harus dipenuhi, ya. Ada alasan-alasan mengapa suami ini melakukan poligami. Yang pertama, tentunya apabila istri itu tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, ini diperbolehkan untuk berpoligami. Yang kedua, istri mempunyai istri sakit yang tidak dapat, artinya sakit secara permanen, sehingga dia tidak sanggup untuk memberikan pelayanan kepada suaminya. Dan yang ketiga, jika istri ini tidak dapat melahirkan keturunan, sehingga diperbolehkan oleh suami untuk menikah lebih dari satu. Dan di pasal 5-nya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, Mbak. Ya, syarat-syarat suami untuk berpoligami itu ada syaratnya, yaitu yang pertama harus persetujuan dari istri. Itu menjadi poin penting, persetujuan dari istri, karena hakikat perkawinan itu kan tidak ingin menyakiti hati seorang istri. Makanya ada kaidah dalam percintaan, dalam perkawinan itu bahwasanya cintailah apa yang dicintai oleh suamimu, maka suamimu akan mencintai dirimu, gitu kan. Jadi paling tidak syarat pertama dari pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu yang dirubah daripada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu mengatakan bahwa harus wajib persetujuan dari istri yang pertama. Kemudian yang kedua, dia harus adil. Ya, adil di sini dalam hal pemberian secara lahiriah. Seperti misalkan memberikan nafkah secara adil, kemudian juga misalkan memberikan kebutuhan secara biologisnya juga harus adil. Kemudian masalah tempat tinggal, masalah senyum saja kita harus juga adil. Sehingga tidak mudah sebenarnya untuk berpoligami dalam hal ini. Saya berpikir seperti ini, poligami itu menurut saya pribadi kalau melihat syarat-syaratnya itu berat bagi saya pribadi, entah bagi semua orang, tapi bagi saya pribadi sangat berat karena berbicara keadilan ini tidak mudah.
tentunya berbuat adil. Walaupun saya tahu bahwa secara kajian keilmuan, adil ini bukan berarti dari segi hati ya. Kalau hati, kasih sayang, cinta itu nggak bisa adil sepertinya. Ya, punya anak 3 saja, punya anak 4 itu tentu hati ini ada rasa kasih sayang antara satu dan yang lainnya berbeda. Ya kan? Kalau masalah hati, rasa. Tapi yang di sini adalah masalah lahiriah. Seperti nafkah yang saya sebutkan tadi. Tentu bagi saya secara pribadi ketika berbicara tentang syarat-syarat poligami itu tidak mudah dan berat bagi saya. Karena memang syarat-syaratnya itu harus adil tadi itu ya. Dan untuk membahas masalah adil di sini itu tidak gampang, tidak mudah. Seperti itu, Mbak. Kalau seandainya seorang istri memang terpenuhi, misalkan adil sudah ya Pak, dengan masalah ekonomi, akan tetapi seorang istri tersebut, istri pertama itu masih merasakan kurang adil dalam perasaannya Bapak. Kurang adil dalam masalah perasaan ya. Makanya gini, bagi kaum wanita, bagi kaum istri yang pertama, namanya istri pertama ini bagi suami jelas mereka perkawinannya yang pertama, rasa cintanya pasti yang pertama, seperti itu. Kemudian dia ingin menikah lagi suaminya dengan perempuan yang kedua. Tentunya perempuan yang kedua ini dia harus mempunyai sikap dan perbuatan bagaimana caranya agar suami ini masih tetap mempunyai rasa cinta kepada istri yang pertama. Perbuatannya, sikapnya tidak berubah ketika dia menikah lebih dari satu istri. Itu harus dipunya oleh istri yang kedua. Bukan hanya istri yang kedua ini jangan hanya punya pemikiran bahwasanya suami ini hanya harus disayang terus seperti itu. Itu bukan istri yang cerdas seperti itu. Tapi istri yang cerdas untuk bisa bagaimana caranya agar suami ini mempunyai rasa cinta, perbuatan, sikap yang tetap sama kepada istri yang pertama. Ya, antara sebelum dan sesudah melakukan poligami dia mempunyai sikap, perbuatan, rasa cinta yang sama, yang tetap terhadap istri pertama. Itu. Kalau seandainya istri kedua itu tetap ingin mempertahankan suami yang kedua, intinya ingin mengambil gitu Bapak. Wah, gimana? Itu sudah keluar daripada hakikat perkawinan. Ya. Kalau sudah niat untuk menjadi pelakor misalkan ya dalam hal ini, untuk menjadi pelakor atau menjerumuskan rumah tangga seseorang, ini kan menjadi hal yang menjadi hal yang buruk bagi dia baik dia secara hukum Indonesia maupun secara hukum Islam. Saya rasa tidak ada yang mengajarkan hukum manapun yang mengajarkan untuk merusak rumah tangga, itu tidak ada. Karena hakikat berumah tangga ini untuk membangun bentuk rumah tangga yang harmonis sehingga melahirkan keturunan-keturunan yang banyak. Seperti itu. Perkawinan poligami itu bagi kaum perempuan ya, bagi kaum wanita, jangan sampai kaum wanita ini kemudian benci dengan adanya syariat berpoligami. Karena bagaimanapun poligami ini adalah merupakan hukum syariat, hukum Allah yang diperbolehkan. Ya, maka dari itu jangan pernah mencederai para laki-laki ketika dia berpoligami, jangan pernah mencederai hakikat daripada perkawinan poligami itu sehingga memperburuk citra berpoligami bagi kaum wanita. Kalau yang berpoligami, poligamilah sesuai dengan syariat, sesuai dengan hukum-hukum Allah ya, hukum-hukum Islam. Jangan sampai kita menodai perkawinan poligami sehingga membuat orang lain itu kemudian menilai bahwa poligami itu adalah semacam sebuah perkawinan yang tidak baik dalam Islam, seperti itu. Padahal perkawinan poligami itu diperbolehkan oleh agama Islam. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menyimpulkan sedikit dengan pembahasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Dwidasa Suryantoro. Usia berpoligami agar tidak menyakiti seorang istri, yaitu seorang suami harus adil kepada semua istri, yaitu terkait dengan masalah ekonomi,